Padu meneng-menengan, bargui sayang-sayangan. Halo Boslur, gimana kabarnya? Bagi kalian yang menonton video ini selamat karena masnya dan mbaknya adalah penonton video perdana dari channel Jack Movie. Oke, langsung saja di video pertama ini Bang Jack akan membawakan alur cerita film yang rilis pada tahun 2008, di mana film ini masih membuat saya kagum karena pemikiran penulis yang di luar nalar saya. Dan inilah City of Ember. Ember. Ya, sama aja. Di scene awal film, memperlihatkan para ilmuwan hebat sedang mengadakan rapat. Mereka adalah arsitek, ahli sains, dan insinyur, di mana rapat ini membahas tentang pengungsian yang akan dilakukan kepada manusia. Entah tujuannya apa, tidak dijelaskan secara detail, namun kemungkinan bumi mulai rusak karena ulah manusia. Entah karena perang atau karena kecanggihan teknologi. Namun yang jelas, ilmuwan tersebut meyakini jika manusia yang sedang isoman itu keluar nanti, maka manusia di masa depan akan menyesali perbuatan mereka. Jadi 200 tahun kemudian keturunan manusia yang melakukan isolasi mandiri tersebut masih hidup tanpa teknologi. Karena dirancang oleh 3 ilmuwan hebat di masing-masing bidangnya, maka terciptalah sebuah kota indah yang canggih, di mana kota tersebut tidak pernah gelap namun juga tidak pernah merasakan matahari. Karena kota ini berada di dasar lubang raksasa yang sangat dalam. Oleh sebab itu, semua persediaan makanan, air, listrik, dan semuanya sudah diatur untuk kebutuhan selama 200 tahun ke depan. Kemudian para ilmuwan mengangkat wali kota pertama dan memberinya amanah sebuah kotak waktu yang bersifat rahasia, di mana hanya si wali kota dan wali kota berikutnya lah yang tahu tentang kotak tersebut. Namun hal ini tidak sesuai rencana ketika waktu kurang 47 tahun, alur rantainya rusak. Wali kota ketujuh mendadak meninggal dunia. Karena tidak dianggap sebuah barang penting oleh keluarga, kotak waktu tersebut diletakkan begitu saja di gudang. Scene beralih ke tahun sekarang. Diperlihatkan 2 sosok bapak dan anak yang sedang berbincang tentang penugasan dan tiba-tiba listrik padam beberapa detik. Kemudian terjadi perdebatan antara mereka di mana sang anak yang bernama Dun mengatakan bahwa umur kota ini sudah tidak lama lagi. Dan ia bertekad untuk bisa ditugaskan di bagian generator. Kemudian diperlihatkan ada seorang gadis ahil balik yang berlari karena dia terlambat untuk menghadiri acara penting. Ternyata ini adalah acara pembagian pekerjaan seperti yang Dun dan ayahnya bicarakan tadi. Jadi, ketika sudah lulus sekolah, mereka wajib ikut lotre penugasan yang sudah dipastikan mendapatkan tugas kerja masing-masing. Ya, lotre. Jadi tidak perlu capek-capek melamar kerja seperti saya. Acara diawali dengan pengucapan janji setia pada kota Ember yang dipandu langsung oleh wali kota saat ini yang bernama Mayor Cole. Ini dia orangnya. Di sini diperlihatkan gadis yang berlari tadi, dan ini dia tokoh utama wanita yang bernama Lina. Seorang gadis rajin, pintar, dan suka lari namun mendapatkan undian tugas sebagai tukang pipa. Di sisi lain, Dun pemeran utama pria mendapatkan undian tugas sebagai tukang pos, di mana dia tidak menyukai pekerjaan tersebut. Sama-sama mendapatkan tugas yang tidak diinginkan, akhirnya mereka berdua bertukar kertas lotre. Scene beralih di rumah Lina yang beranggotakan Lina dan neneknya yang sudah tua dan pikun serta adik Lina bernama Poppy yang suka main benang. Lina ini ternyata adalah keturunan dari wali kota ketujuh yang meninggal mendadak ketika menjabat, sekaligus pemegang kotak rahasia terakhir. Di tempat lain, ayah Dun memberinya hadiah yang entah apa fungsinya karena Dun disuruh mencari tahu sendiri. Juga diperlihatkan kalau ayahnya Dun adalah seorang jenius yang suka membuat alat-alat aneh. Dan Dun yang terlihat tidak menyukai itu pun pergi keluar rumah. Di luar rumah tiba-tiba Dun melihat hewan raksasa dan dia bertanya kemana dia akan pergi. Sementara di rumah, Lina sedang memutar semacam alat perekam telepon yang ia putar menggunakan mesin jahit. Di sini Lina mendengar pesan dari Barrow untuk Rain yang mengatakan bahwa dia berubah pikiran dan akan ikut. Entah apa maksudnya, kemudian Lina mengambil kertas bergambar rumah dan dia menambahkan warna biru di atasnya, yang berarti itu langit. Singkat cerita, esok hari pun tiba, di mana hari ini adalah hari pertama penugasan mereka yang baru dilantik oleh wali kota kemarin. Di sini dengan semangat Lina menemui pemimpin pos dan diberikan seragam kerja untuk siap penugasan. Di tempat lain, Dun siap bekerja di bagian pipa dan sedang mendapatkan pengarahan dari seniornya yang sudah mbah-mbah bernama Sul, yang punya kebiasaan buruk yaitu tidur kapan saja dan dimanapun. Di tempat lain, ketika Lina sedang menyampaikan pesan kepada Clary, seorang petani sayur, tiba-tiba muncul seorang pria lusuh yang seperti orang ketakutan dan terus mengatakan mendengar suara air dan melihat hewan yang sangat besar berwarna hitam.
Kemudian tiba-tiba Clary menyinggung tentang ayah Lina yang jika ia masih hidup, pasti bisa memperbaiki kentang ini. Ketika wajah Lina berubah sedih, Clary pun memeluknya dan memperingati jangan mencari tahu terlalu jauh. Scene kembali beralih ke tempat kerja Dun, di mana Dun sedang membenahi pipa yang bocor bersama Mbah Sul. Mbah Sul bilang selama 20 tahun ia bekerja tidak ada pipa pengganti, dan selama ini cuma ditambal dan terus ditambal. Dun yang punya rasa ingin tahu tinggi, terus bertanya bagaimana jika makin hari makin parah kerusakannya. Dan Mbah Sul dengan entengnya menjawab, kau harus bisa mengatasinya. Dun yang memang berkeingintahuan tinggi, mengambil sebuah kertas di saku Mbah Sul yang berisi map terowongan. Dun kemudian mengikuti map tersebut karena ingin pergi ke generator. Namun ia malah belok ke terowongan yang sudah dihapus dari map. Dan Dun pun berakhir ke ruang penyimpanan. Di sana ia ketahuan oleh petugas, Dun pun dilempar keluar. Di dalam kota, situasi gaduh karena listrik di seluruh kota padam. Dun yang baru dari ruang penyimpanan bertemu Lina. Ini merupakan mati listrik paling lama selama ini, dan Dun bilang karena kita sudah kehabisan waktu. Kemudian Lina bilang bahwa ada laki-laki yang pergi ke daerah yang tidak dikenal mendengar suara air, yang kemungkinan itu adalah jalan keluar dari kota Ember. Ketika Dun akan pergi ke PDAM, Lina memanggilnya kembali dan menunjukkan benda yang ia temukan. Dun bilang bahwa ini adalah bagian dari kumbang. Entah kenapa binatang-binatang ukurannya menjadi besar seperti ini. Oke, lanjut. Suasana panik terjadi di tempat kerja Dun. Di sana terjadi konsleting dan menyebabkan kebakaran pada generator. Semua petugas berlarian untuk membetulkan bagian yang rusak. Seperti yang dikatakan Dun di awal film tadi, bahwa kota ini sudah tidak akan bertahan lama. Jadi alat-alat di kota Ember ini sudah melebihi waktu yang direncanakan, yaitu selama 200 tahun. Oleh sebab itu sering mati lampu dan pipa air sudah mulai termakan usia. Oke, kembali ke cerita. Di tempat lain, Lina sudah berada di rumah. Di sana ia menjumpai neneknya yang seperti orang kebingungan dan mencari barang yang katanya penting. Saat mencari Poppy adiknya, Lina menemukan Poppy sedang memakan sesuatu dari dalam kotak yang tidak lain adalah kotak waktu yang sangat penting bagi seluruh penduduk kota. Kotak itu sudah terbuka karena memang saat ini sudah melebihi 200 tahun. Lina yang kembali bekerja mendapatkan tugas mengirim pesan kepada wali kota dari penjaga gudang penyimpanan. Yang isi pesannya adalah, kapal sudah siap. Your ship is in. Lina berlari ke kantor wali kota. Di sana ia bertemu dengan asisten wali kota dan mengantarkan ke ruang wali kota. Di lorong menuju ruangan, terdapat lukisan semua wali kota. Dan di sana Lina melihat lukisan kakek buyutnya yang memegang kotak yang berada di rumahnya. Di dalam ruang wali kota, Lina menyampaikan pesan yang diterima dari Looper, nama petugas gudang penyimpanan. Ketika mendengar nama Looper, Lina disuruh mendekat dan membisikkan isi pesan tersebut. Sebelum pergi, Lina menanyakan isi dari kotak tersebut dan wali kota hanya bilang, terima kasih. Artinya dia juga tidak tahu bahwa kotak itu adalah benda penting. Sesampainya di rumah, Lina semakin penasaran dan mulai menyusun kertas yang berada di dalam kotak. Kertasnya sudah sobek karena sebagian hilang akibat ulah Poppy. Lina juga mendapati sebuah kartu transparan bergambar petir di dalam kotak. Di ruang lain, Poppy kembali memakan sesuatu yang ternyata adalah bagian kertas di dalam kotak waktu. Lina kembali menyusun lagi namun listriknya kembali padam. Lina yang mengkhawatirkan neneknya berlari ke kamar neneknya dan menemukan neneknya sudah meninggal dunia. Singkat cerita, Lina kembali menyusun petunjuk dari dalam kotak dan membawanya ke Dun karena ada tulisan pump di dalamnya dan Dun bekerja di sana. That's why I brought it to you. Dun kemudian mengajak Lina ke sebuah ruangan, entah itu perpustakaan atau kantor wali kota. Yang jelas Dun mengambil sebuah buku yang dianggapnya bisa jadi petunjuk. Setelah berhasil kabur, di rumah Lina mereka berdiskusi sebentar dan Dun mengajak Lina ke terowongan yang sebelumnya Dun temukan. Dun beranggapan kalau jalan keluarnya ada di sana karena terowongan itu sudah dihapus di dalam map milik Mbah Sul. Dan terdapat ruang yang dikunci. Ketika Dun akan membuka ruang tersebut, mereka mendengar ada 2 orang datang dan menjumpai tikus raksasa. Ternyata 2 orang itu membawa banyak makanan, dan mereka ikut dikejar oleh tikus raksasa tersebut. Setelah keluar dari terowongan, Dun dan Lina beristirahat di ruang kendali pipa. Di sana Lina mendapati helm kerja Dun yang ada tulisan My Fleet, yang berarti itu adalah milik ayahnya. Dun bilang pemakai helm itu sebelumnya mati tenggelam. Kemudian Lina pergi ke tempat Clary dan mengatakan bagaimana ayahnya bisa tenggelam padahal di dalam pipa tidak ada airnya. Kemudian Clary menceritakan bahwa ayah Lina meyakini ada jalan keluar dari kota ini.
Sedangkan Clary mencegahnya dan berpendapat bahwa sudah takdir kita hidup di kota ini. Terlihat putus asa, Lina berniat membawa kotak waktu kepada wali kota saja. Sepulang dari rumah Clary, Lina melihat temannya Lizzie yang membawa banyak makanan. Salah satunya adalah nanas. Padahal nanas sudah tidak ada lagi sejak neneknya masih kecil. Kemudian Lizzie mengatakan kalau pacarnya lah yang memberikan makanan ini, dan ternyata pacarnya adalah Looper. Mengetahui hal tersebut, Lina menemui Dawn dan mengatakan semuanya bahwa yang mereka jumpai di terowongan adalah Looper. Mereka kembali ke terowongan untuk membuka pintu yang terkunci. Dan benar saja, ternyata di dalam ruang tersebut Looper menimbun makanan, dan alangkah lebih terkejut lagi ketika mereka menjumpai sesosok wali kota yang tidur kekenyangan di dalam sana. Setelah mengetahui bahwa wali kota korup, di rumah Lina Dawn ditunjukkan mesin penjawab telepon. Di sana Dawn tahu jika ayahnya selama ini berbohong. Sebenarnya ayahnya juga ingin pergi dari kota dengan mencari jalan keluar bersama ayah Lina. Namun ayah Dawn terus bilang bahwa itu adalah kesalahan karena tidak ada jalan keluar, dan pembangun meninggalkan mereka. Namun Dawn bersikeras bahwa itu adalah hal benar karena ada jalan keluar di PAM sana. Show me. Di tempat lain, Lina pergi menemui asisten wali kota dan mengatakan bahwa wali kota telah menimbun makanan dengan bantuan Looper. Namun hal tersebut justru adalah keputusan yang salah, karena asisten ternyata juga bersekongkol dengan wali kota. Ketika dihadapkan ke wali kota, justru wali kota lebih tertarik kepada kotak yang dipegang oleh Lina. Ketika wali kota dan antek-anteknya ingin merebut kotak, justru wali kota sendiri yang kecolongan kartu miliknya. Para petugas dikerahkan untuk mencari Lina dan Dawn. Petugas yang mendatangi rumah Dawn berhasil dikelabui oleh ayahnya sehingga Dawn berhasil kabur. Sedangkan bibi Lina justru memberitahu petugas kalau Lina mungkin di rumah kaca. Sesampainya di rumah kaca, petugas tidak berhasil menemukan Lina dan Dawn. Malah tanaman Clary yang hancur diobrak-abrik. Di rumah rahasia milik Clary, Dawn dan Lina menemukan sebuah mesin usang yang tidak lain adalah transportasi buatan ayah Dawn dulu. Kemudian mereka menaikinya dan menuju ke sebuah terowongan. Sedangkan di tengah kota, masyarakat sedang menyanyikan lagu wajib yang dipandu oleh wali kota korup. Poppy yang juga berada di sana diajak kabur oleh Lina menuju generator. Come here. Sesampainya di PAM, Dawn bertanya kepada Mbah Sul cara membuka generator, namun Mbah Sul tidak tahu. Lina yang membawa petunjuk dari dalam kotak menemukan gambar di kertas dan di lantai sama, yang mungkin saja itu adalah tempat untuk membukanya. Setelah membaca petunjuknya, mereka pun berhasil membuka ruang generator. Kemudian mereka menuju ruang L untuk mengoperasikan kincir air karena airnya surut yang tidak mungkin dilalui oleh perahu. Namun kincirnya tidak mau berjalan. Mbah Sul yang mendengar suara sirine datang membantu membetulkan kincir dan menyuruh Dawn pergi. Sedangkan dia menjaga kincirnya agar tetap terbuka. Di sini Mbah Sul berkorban untuk Dawn, Lina, dan Poppy. Akhirnya Dawn, Lina, dan Poppy berhasil melewati kincir air. Di pusat kota terjadi konsleting akibat generator yang dijalankan oleh Dawn, yang membuat wali kota panik dan kabur dari acara. Ternyata wali kota menuju ruang rahasia yang berisi makanan. Dia juga mengkhianati Looper dengan menguncinya dari dalam. Ketika wali kota balik badan, terdapat tikus raksasa yang siap memakannya. Mampus. Kembali ke Dawn, Lina, dan Poppy. Bersama perahu kecilnya, arus air membawa mereka ke sebuah kolam air di dalam gua. Setelah naik ke daratan, mereka disambut oleh petunjuk penggunaan korek api. Bayangkan saja, korek api saja mereka tidak tahu. Setelah berhasil menyalakan lilin, mereka naik mengikuti jalur hingga sampailah mereka di permukaan bumi. Karena tidak pernah melihat malam, Lina mengira di luar kota memang hanya ada kegelapan. Poppy dan Dawn yang terbangun karena silaunya matahari terbit membangunkan Lina. Dan akhirnya mereka bisa melihat birunya cinta. Birunya langit. Langit seperti cinta. Di akhir film diperlihatkan bahwa mereka berada di perbukitan yang sangat luas. Dan di bawah sana terdapat kota Ember. Kemudian Lina melempar batu yang berisi surat bahwa mereka berhasil. Untungnya batu itu jatuh tepat di hadapan ayah Dawn. Buyar! Bang Jack undur diri, support terus channel Jack Movie dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Awak dhewe tau duwe bayangan besok, yen wis wayah omah-omah.